Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Pemirsa sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, khususnya para alim, para yai, para sepuh, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini saya bisa hadir kembali di hadapan pemirsa untuk melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu tentang khilaf ulama, perbedaan ulama dalam memahami hadis yang secara singkat berbunyi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Memahami hadis tersebut ulama khilaf, beda pendapat tentang ilmu-ilmu apa saja yang wajib dipelajari. Kemarin saya mengambil dari kitab Awariful Ma'arif. Mari kita sama-sama melanjutkan tentang pendapat-pendapat ulama, apa saja pendapat mereka tentang ilmu yang diwajibkan oleh Rasulullah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di halaman 67 pemirsa. Selanjutnya, di antara pendapat ulama, wa qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan huwa ilmul bai' wa syira' wan nikah wa tolak. Huwa ilmu yang wajib dipelajari itu ilmul bai', yaitu ilmunya jual beli, wa syira' lan ketika membeli, wa nikah lan ilmunya nikah, wa tolak lan ilmunya tolak. Idza arada ad-dukhul fi syai'in min dzalika, ketika seseorang ingin masuk atau ingin melakukan sesuatu daripada tolak, nikah, syira' dan bai', yajibu alaihi thalabul ilmi, maka wajib baginya untuk mengetahui ilmunya. Menurut pendapat ulama yang ini, ilmu yang wajib dicari ketika kita mau muamalah atau transaksi, kita harus mencari ilmu transaksi tersebut. Ketika kita mau melaksanakan akad nikah, kita harus mencari ilmu tentang nikah tersebut. Demikian tolak dan lain sebagainya. Ini menurut sebagian ulama. Berarti kita mau mengamalkan apapun, tolong diusahakan sudah tahu ilmunya dulu. Pendapat selanjutnya, wa qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan huwa ayyakuna labdu yuridu amalan yajhalu ma lillahi alaihi fi dzalika. Ilmu yang wajib dicari yaitu ilmu apabila seseorang menghendaki sebuah amal yang mana dia belum tahu Allah ini bagaimana dengan amal ini, apakah Allah membolehkan atau mengharamkan, maka fala yajuzu ayyamala bi ra'yi, tidak boleh melakukan suatu tersebut dengan pendapatnya sendiri pemirsa. Jadi menurut pendapat yang ini, ketika seseorang ingin melakukan sesuatu tapi belum tahu ini Allah Ta'ala ini memberikan izin atau enggak, ini menurut Allah Ta'ala boleh atau enggak, itu kita harus tahu dulu ilmunya pemirsa. Kita enggak boleh melakukan sesuatu tersebut hanya dengan pendapat pribadi.
Dengan pendapat boleh pemirsa. Itu huwa jahilun fima lahu alaihi fidzalik. Sebab dia posisinya tidak tahu. Ini menurut Allah ini apa ini? Bagaimana ini menurut Allah? Menurut syariat Allah Ta'ala bagaimana ini? Sehingga kita harus fayuraji'u aliman yas'alu anhu liyujibahu ala basiratin. Maka harus dia merujuk kepada orang alim untuk bertanya tentang sesuatu yang akan dia lakukan, sehingga orang alim tersebut menjawabnya dengan betul-betul teliti, dengan pandangan dari hati. Wala ya'malu bi ra'yih, tidak boleh mengamalkan dengan pendapatnya sendiri. Masya Allah pemirsa. Sementara kita dalam mengambil syariat Allah Ta'ala, mengambil syariat Rasulullah, kita biasanya mengikuti Al-Quran atau hadis atau qaul ulama. Nah, itu. Maka kita seyogyanya ketika ingin melakukan sesuatu, tolong diketahui dulu ilmunya secara syariat bagaimana. Kalau belum tahu, cepat-cepat tanyakan ke ahlinya, ke ulama. Wa hadza ilmun yajibu talabu haitsu jahilah. Dan inilah ilmu yang wajib untuk dicarinya ketika dia tidak tahu. Ini lebih umum lagi pemirsa. Pendapat ini lebih umum lagi. Sehingga mohon maaf pemirsa, akidah kita atau keyakinan kita tolong dicek. Apakah sudah sesuai dengan kehendak Allah, kehendak Rasulnya. Begitupun ibadah kita seperti sholat, puasa, zakat, atau mungkin pemirsa sudah ada yang haji dan lain sebagainya. Apakah sudah betul-betul sesuai dengan syariat Allah Ta'ala, syariat Rasulullah? Itulah ilmu menurut pendapat yang harus kita kaji. Andai kata pun pemirsa yang kita yakini, yang kita lakukan semua sudah ada ilmunya, kita tetap harus belajar pemirsa. Dalam arti begitu banyak hadis-hadis yang telah diberikan oleh Rasulullah. Bahkan dalam sebuah kitab, ketika kitab tersebut menjelaskan tentang makna man arafa rabbahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu au kama qala. Di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa Imam Sayyuti pun beliau hafal sampai 200.000 hadis pemirsa. Masa kita sebagai umat Rasulullah yang mana beliau telah memberikan kepada umatnya hadis yang begitu banyak, kita tidak penasaran sih pemirsa, atau tidak ingin mendapatkan apalagi ini mau itu dari Rasulullah. Walaupun yang wajib bagi kita sudah punya pemirsa, tapi masa sebagai umat Rasulullah tidak ingin tahu hadis-hadis Rasulullah itu apa saja? Atau Allah Ta'ala telah memberikan kepada umat Rasulullah Al-Quran, masa kita hanya sekedar bisa membaca pemirsa, nggak ingin tahu tafsirnya, nggak ingin tahu takwilnya, nggak ingin tahu artinya pemirsa. Maka walaupun ilmu yang wajib bagi kita sudah kita punya semua pemirsa, tolong tolabul ilmi jangan berhenti. Ini yang wajib sudah punya, kadang yang wajib pun belum pemirsa, dalam arti belum komplit. Masih ada amal-amal kita yang kita ilmunya kadang belum tahu. Masih ada akidah-akidah kita, keyakinan yang kadang ilmunya belum tahu. Ini lebih-lebih lagi pemirsa. Kok sampai yang begini belum tahu, ada yang belum tahu sampai berhenti dari mencari ilmu. Ini Masya Allah pemirsa. Jangan sampai kita mengalami demikian. Selanjutnya pemirsa, wa qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan thalabu ilmi tauhid fardun. Mencari ilmu tauhid fardu. Jadi ilmu yang fardu itu ilmu tauhid pemirsa. Ini sebagian ulama pendapatnya. Jadi hadis yang mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin au kama qala Rasulullah, itu ada ulama yang memahami bahwa ilmu yang wajib dicari di situ adalah ilmu tauhid. Fa min qa'il yaqul,
Di antara mereka ada yang mempunyai pendapat inna tariqahu an-nazar wal istidlal. Cara untuk mendapatkan ilmu tauhid dengan menggunakan akal pikiran dan menggunakan dalil-dalil. Baik itu dalil menurut ahli filsafat misal, baik itu dalil menurut ulama ahli mantek misal, baik pun dalil menurut ulama mutakalimin atau ulama ahli ilmu kalam misal. Itu satu pendapat cara untuk mengetahui tauhid dengan an-nazar wal istidlal. Wa min qail yaqul, di antara mereka ulama yang mengatakan ilmu yang wajib dicari itu ilmu tauhid, ada yang mengatakan inna tariqahu an-naqlu. Cara untuk mendapatkan ilmu tauhid cukup dengan Al-Quran dan hadis. Ini bagus. Jadi sebagian mengatakan ilmu yang wajib dicari ini ilmu tauhid pemirsa. Insyaallah waktu kita bahas tauhid kita akan bahas misal, tapi tidak janji pemirsa. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan idza kana al-'abdu ala salamatil batin wa husnul istislam wal inqiyad bil Islam wala yahiku fitru sya'un fa huwa salim. Ketika seseorang itu batinnya selamat, bagus keislamannya, bagus penyerahan dirinya di dalam agama Islam, dan tidak ada sesuatu di dalam hatinya tentang keraguan misal atau tentang permasalahan, fahuwa salimun, maka orang tersebut termasuk orang yang selamat. Tapi fa'in haka fis sadri syai'un, ketika di dalam hatinya timbul sebuah masalah, au tawaswasa bi syai'in, atau hatinya mempunyai waswas sesuatu, yuqdahu fil aqidah, yang mana sesuatu tersebut bisa dikatakan tidak bagus, dikatakan jelek atau dicela di dalam akidah, awib tuliya bisubhat, atau seorang tersebut dapat bilahi tentang kesyubhatan, la tu'manu ghailatuha antajurrahu ila bid'atin aw dhalalah, yang mana bencana syubhat tersebut tidak bisa dihindari, bisa menarik dia dalam kesesatan atau dalam kebid'ahan. Lah orang yang posisi demikian pemirsa, fayajibu alai ayastakshifa anil istibah, dia wajib baginya untuk menghilangkan syubhat-syubhat tadi, untuk menghilangkan waswas tadi yang secara syariat membahayakan, harus dihilangkan pemirsa. Wa yuraji'ah ahlal ilmi, dia untuk mengembalikan masalah tersebut ditanyakan terhadap ahli ilmi. Wa man yafamu, dan orang-orang siapa saja yang bisa memahaminya. Thariqos shawab, dengan cara pemahaman menggunakan pemahaman yang benar. Jadi kalau orang tersebut Islamnya sudah bagus pemirsa, sudah tidak ada masalah, dan tidak ada masalah dalam batinnya, Islamnya bagus, penyerahan dirinya kepada Allah bagus, dan hatinya nggak keserang apa-apa, itu selamat. Tapi ketika di hatinya ada sesuatu pemirsa, sesuatu syubhat atau waswas, syubhat atau waswas yang secara akidah berbahaya, yang mana kadang syubhat tersebut bisa menarik terhadap kebid'ahan atau kesesatan, maka inilah hadis tolabul ilmi farudhatun ala kulli muslimin larinya ke sini. Jadi harus menghilangkan syubhat tersebut, harus menghilangkan waswas tersebut dengan cara mengembalikan permasalahan kepada ahlul ilmi atau orang yang bisa memahaminya dengan cara yang benar. Maka ayo pemirsa, kita lihat kondisi diri kita masing-masing. Kira-kira dalam hati kita ada was-was nggak? Terutama tentang keagamaan kita. Kalau masih ada masalah pemirsa, khususnya masalah akidah, tolong segera selesaikan. Tanyakan ke ahlinya, yang betul-betul ahlinya. Seperti dalam pembahasan dalam video kita yang lalu tentang ulama yang betul-betul warasatul anbiya,
Jangan asal saja pemirsa. Jangan asal saja. Pun ketika dalam peribadatan kita, misal dalam sholat, dalam wudhu, dalam cara mencuci najis, dalam berpuasa, dalam berzakat, dalam muamalah, kok kita masih ada keraguan, was-was, kesyubhatan, ketidakjelasan, tolong pemirsa segera selesaikan. Itulah pendapat sebagian ulama mengatakan tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Itu ilmu yang demikian pemirsa. Bismillah. Wa qala Syekh Abu Thalib Al-Maki. Di sini disebutkan tentang pendapat Syekh Abu Thalib Al-Maki rahimahullah. Wa ilmul faraidil khams allati buniya 'alal Islam. Menurut Syekh Abu Thalib Al-Maki, ilmu yang wajib dicari itu ilmu yang ada hubungannya dengan fardu 5, yang mana di atasnya lah dibangun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Berarti satu, ilmunya syahadatain, kedua ilmunya sholat, ketiga ilmunya puasa, keempat ilmunya zakat, kelima ilmunya haji. Ini menurut Syekh Abu Thalib Al-Maki. Li'annaha ufturidot alal muslimin. Sebab fardu yang 5 itu tadi itu telah diwajibkan terhadap kaum muslimin. Wa idza kana amaluha fardhon syara ilmul ilmi biha fardhon. Ketika melakukannya wajib, maka ilmunya pun wajib. Kita lihat dalam rukun Islam. Yang pertama syahadat, 2 kalimat syahadat. Maka kita harus tahu ilmu tentang syahadat. Apa artinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apa artinya al-ilah? Apa artinya lafaz Allah? Apa maksudnya Rasulullah? Begitupun ilmunya sholat, ilmunya zakat, ilmunya puasa, ilmunya haji. Wa dzukira anna ilmu tauhid dakhilun fi dzalika. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa ilmu tauhid itu sudah masuk ke ilmul faraidil khamsi pemirsa. Li'anna awwalaha, sebab yang pertama kali dalam ilmul faraidil khamsi itu asyhadatan. Itu ada 2 kalimat syahadat. Wal ikhlas dakhilun fi dzalika. Sementara ikhlas itu masuk di dalam asyhadatan. Li'anna dzalika min daruratul Islam. Sebab ikhlas itulah termasuk daripada darurul Islam. Apa artinya Islam? Apa artinya istislam, berserah diri kepada Allah tapi ketika tidak ikhlas? Apa artinya memahami kalimat 2 syahadat kalau ternyata tidak ikhlas? Masih ada selain Allah yang dilihat, masih ada selain Rasulullah yang diikuti. Itu pemirsa. Wa ilmul ikhlas dakhilun fi sihhatil Islam. Sementara ilmu ikhlas itu masuk di dalam sahnya Islam. Wa haitsu akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu fardhu ala kulli muslimin yaqtadi alla yasa musliman jah. Ketika Rasulullah memberikan kabar bahwa ilmu faraidil khamsi itu fardu bagi semua orang Islam, maka orang Islam enggak boleh sampai ada yang enggak tahu pemirsa. Maka ketika bunyal Islamu ala khamsin, bahwa Islam didirikan di atas 5. Yang pertama asyhadatan, yaitu kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua iqamatus shalah, mendirikan salat, wa itauz zakah, wa shaum Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu disebutkan oleh Rasulullah bahwa itu fardu bagi semua orang Islam, maka orang Islam jangan sampai nggak tahu. Sementara pendapat-pendapat dari yang awal, wa kullu ma taqaddam minal aqawil aktsaruha ma yasul muslim jalu. Sementara pendapat yang awal itu kebanyakan orang Islam nggak tahu pun nggak masalah.
Ndak tahu pun ndak masalah. Tapi ilmu rukun Islam semua orang Islam harus tahu. Ini diantara alasan dalil yang dipakai untuk pendapat yang mengatakan bahwa ilmu yang wajib dicari itu ilmu fardu yang 5. Li'annahu qad la ya'lamu ilmal khawatir wa ilmal hal wa ilmal halal bijami wujuhi wa ilmal yakin al mustafad min ulail akhirah kama tahu. Sebab kadang bagi seorang muslim itu tidak tahu ilmu khawatir, ilmu bisikan hati, ilmu hal, ilmu halal dengan semua wajah-wajahnya, bahkan ilmu yakin yang diambil dari ulama akhirat itu kadang nggak tahu. Wa aktsarul muslimin alal jari bihadil asya. Kaum muslimin kadang kebanyakan tidak tahu tentang ilmu-ilmu tersebut. Walau kana hadil asya furidat alaihim la ajazana aktsarul khalqi illa masyaallah. Andai kata semua itu yaitu ilmu yakin, ilmu halal bijami wujuh, ilmu hal, ilmu khawatir ini fardu, maka enggak akan bisa kebanyakan makhluk untuk mengetahui ilmunya illa masya Allah, kecuali sesuatu yang telah dikehendaki oleh Allah. Ini pendapat Asy-Syaikh Abu Thalib Al-Makki yang disebutkan dalam kitab Awariful Ma'arif. Sementara pengarang kitab Awariful Ma'arif mengatakan wa maili fi hadil aqawil, kecondongan saya di dalam pendapat-pendapat ulama yang mengatakan ilmu-ilmu yang wajib dicari ila qauli Syekh Thalib aktsar, terhadap pendapat atau terhadap qaul Syekh Thalib ini lebih banyak. Jadi kecondongan Sahibu Awariful Ma'arif terhadap pendapat Asy-Syaikh Abu Thalib Al-Makki rahimahullah yang mengatakan bahwa ilmu yang wajib dicari ilmu faraidil khams, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini kecondongan beliau Sahibu Awariful ini lebih banyak ke situ. Dan juga wa ila qauli man qala, dan juga kecondongan beliau terhadap pendapat ulama yang mengatakan yajibu ala ilmul bai' wa syira' wa nikah wa tolak idza aradatuhu fihi. Itu juga begitu. Pendapat yang mengatakan bahwa ilmu yang wajib, ilmu jual beli, ilmu nikah, ilmu tolak ketika seseorang ingin melakukannya itu juga wajib. Ini yang diantara yang dicondongi oleh Sahibu Awariful Ma'arif. Jadi ilmu tentang faridul khamsi ditambah kau mau apa? Kalau kau mau muamalah, ingin transaksi, kau juga harus tahu ilmunya transaksi. Kalau kau ingin nikah, kau juga harus tahu ilmunya nikah. Ini kecondongan dari yang punya kitab Awariful Ma'arif. Wa hadzal amri fardun 'alal muslim ilmuhu. Dan pendapat ini, yaitu pendapat yang mengatakan ilmu yang fardu itu faraidul khamsi, juga ilmu transaksi atau bai' wa syira' wa nikah wa tolak, ketika mau melaksanakan la amri fardun 'alal muslim ilmu. Beliau bersumpah dengan umur beliau bahwa itulah ilmu yang diwajibkan bagi semua kaum muslimin atau bagi orang Islam. Wa hadzal ladzi kalau Syekh Abu Thalib indi fi dzalika haddun jami'un li talabil ilmil muftarad. Nah, inilah yang disampaikan oleh Syekh Abu Thalib Al-Makki. Itulah menurut saya Sahibu Awariful Ma'arif itu merupakan batas yang sangat mengumpulkan untuk mencari ilmu yang baru. Jadi kesimpulannya, menurut pengarang kitab Awariful Ma'arif mengatakan ilmu yang wajib dicari, ilmu seperti pendapatnya Abu Thalib Al-Makki, yaitu ilmu bunyal Islam ala khamsin, ditambah kita mau transaksi atau mau nikah. Kalau mau transaksi kita harus tahu ilmunya transaksi, mau nikah pun harus tahu ilmunya nikah. Di sini wallahu a'lam.
itulah pemirsa video kita kali ini dengan video yang kemarin, pembahasan tentang ilmu-ilmu yang harus kita cari. Setelah dulu kita membahas tentang ulama yang patut kita ikuti, terus kita membahas tobat. Setelah tobat kita bersih, ingin menjalani hidup yang baru tentunya dengan modal ilmu. Ternyata ilmu yang harus dicari pertama-tama menurut pendapat ulama demikian pemirsa. Barangkali itulah tentang ilmu yang wajib kita cari yang bisa saya sampaikan pemirsa. Sebenarnya ini karena pas sesuai dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia tahun 17 sebenarnya ingin membahas tentang hakikat kemerdekaan pemirsa. Tapi karena tentang ilmu aja belum selesai, alhamdulillah pada kesempatan sudah selesai. Insya Allah mungkin dalam pertemuan yang akan datang kita sebagai santri ikut tasyakuran, ikut memperingati hari kemerdekaan negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Insya Allah pemirsa, dalam pertemuan yang akan datang kita ingin sedikit membahas tentang kemerdekaan, insya Allah pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami dan semua pemirsa dan keluarga-keluarga kami, kerabat-kerabat kami, teman saudara kami, jadikanlah ahli ilmi ya Allah, dan ahli takwa ya Allah, dan ahli surga panjenengan ya Allah. Dan berilah kami semua, kami pemirsa beserta dengan kerabat kami, keluarga kami, teman-teman kami, sahabat kami, berilah petunjuk untuk mengikuti jalan-Mu yang lurus ya Allah. Shiratal mustaqim ya Allah, Shiratal mustaqim ya Allah, Shiratal mustaqim ya Allah. Dan berilah kami keselamatan di dunia dan akhirat, selamat dari fitnah kehidupan di dunia, dari fitnah kubur, dari fitnah akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.